Om Swastiastu, selamat pagi yang terhormat Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hipnokonseling dan NLP. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyiwayan Yeni Aprilia dengan NIM 211031223, nomor absen 14 dari kelas 5L, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video testimoni terkait perkuliahan Hipnokonseling dan NLP untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pesan dan kesan saudara saat diajar pertama kali oleh Bapak Eka Paramarta selaku dosen pengampu mata kuliah Hipnokonseling dan NLP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi adapun kesan saya saat pertama kali diajar oleh Bapak Eka Paramarta. Nah, jadi pada saat pertama kali melaksanakan perkuliahan daring dengan Bapak Eka, saya sangat senang sekali dengan cara Bapak mengajar, di mana cara Bapak mengajar itu sangat lembut dan penyampaiannya itu pun sangat rileks dan pelan tapi mudah dipahami. Selain itu, Bapak juga mengajar dengan sangat terstruktur sehingga materi yang Bapak sampaikan dapat dengan mudah kami pahami. Selain itu juga saya sangat terkesan sekali dengan pengalaman belajarnya. Karena jarang sekali ada dosen yang lebih menekankan pada praktik. Biasanya dosen akan lebih pada teori. Namun, pada perkuliahan Hipnokonseling dan NLP ini, saya memperoleh keduanya, di mana Bapak mengajar kuliah ini diimbangi dengan teori terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan praktik. Nah, selain itu, saat diajar juga Bapak itu sangat senang berinteraksi dengan mahasiswa, di mana Bapak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi pada Zoom meeting, bertanya terkait apa yang belum dipahami, kemudian kita diskusikan bersama-sama agar mendapat pemecahan masalah tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua itu bagaimana alur materi yang telah diberikan oleh Bapak Eka. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya perkuliahan Hipnokonseling dan NLP ini sangatlah terstruktur, di mana untuk perkuliahan Hipnokonseling dan NLP ini menggunakan aplikasi e-learning dari mana digunakan untuk mengupload tugas-tugas maupun diskusi. Nah, sebelum kami memulai perkuliahan pada September yang lalu, Bapak Eka mengarahkan kami untuk melakukan enroll pada kelas Hipnokonseling dan NLP pada e-learning, yang dimana untuk pertemuan yang pertama itu dimulai dari sejarah hipnosis, yang dimana kita kaji terlebih dahulu secara mendalam apa itu sebenarnya hipnosis, baru kita lanjut ke materi-materi berikutnya. Sebelum itu, Bapak Eka juga menjelaskan terkait apa itu sebenarnya Hipnokonseling. Seperti apa itu Hipnokonseling? Kemudian, apakah hipnosis itu berbahaya atau tidak? Dan apakah hipnosis itu membuat seseorang itu lupa? Dan apakah hipnosis itu merupakan ilmu gaib atau sihir? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut kita ulas bersama-sama pada Zoom meeting. Namun, sebelum itu Bapak menugaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut pada e-learning, dan kita jawab pada Word, dan akan kita kirim langsung pada e-learning. Nah, minggu selanjutnya Bapak Eka membahas pada Zoom meeting. Ternyata sebelum itu saya mempunyai pikiran bahwa hipnosis ini merupakan ilmu sihir dan ilmu gaib, di mana pasti kita itu takut untuk melakukan hipnosis ini. Dan juga hipnosis ini saya kira awalnya itu berbahaya dan bisa menyebabkan kita untuk lupa ingatan. Nah, namun ternyata pikiran saya itu keliru, dan setelah kita melaksanakan diskusi saat perkuliahan, ternyata hipnosis itu bukan termasuk ilmu sihir dan ilmu gaib, di mana hipnosis ini merupakan sebuah teknik atau keadaan di mana seseorang akan mengalami fokus perhatian yang mendalam dan rentan terhadap sugesti. Seperti itu. Nah, hipnosis ini juga tidak berbahaya karena hipnosis ini adalah proses alami yang mengakibatkan relaksasi mendalam dan fokus tinggi. Nah, mungkin ada mitos juga yang beranggapan bahwa hipnosis ini bisa menyebabkan seseorang itu lupa ingatan. Misalnya, pada mitos dalam budaya populer yang menggambarkan bahwa hipnosis ini mampu menyebabkan lupa ingatan atau hilangnya kontrol. Namun sebenarnya hipnosis ini tidak secara intrinsik dapat menyebabkan orang itu lupa ingatan. Nah, ketika hipnosis ini dilakukan dengan benar dan oleh orang profesional, maka hipnosis ini tentunya akan lebih menguntungkan.
seperti itu, dan membuat kita itu lebih banyak relaksasi dan banyak sekali manfaatnya. Baik, pertemuan berikutnya itu diajak untuk berbagi pengalaman terkait kejadian hipnosis yang kami alami, karena banyak sekali ternyata kejadian-kejadian yang menarik berhubungan dengan hipnosis ini. Nah, seperti pengalaman saya, pengalaman hipnotis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, materi apa yang paling menarik selama menjalani perkuliahan hipnokonseling dan NLP? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, materi yang paling menarik itu dimulai dari saat pertemuan keempat, dimana pada saat pertemuan keempat ini kita sudah memasuki tahap-tahap praktik, yang dimana pada praktik ini diawali dengan tahap pra-induksi tahap pra-induksi ini kami melakukan beberapa teknik untuk meyakini klien kita, yang dimana teknik pertama itu ada teknik jari lengket, dan yang kedua ada teknik tutup mata. Penting sekali untuk kita untuk mengetahui sugestibilitas yang dimiliki klien kita untuk nantinya diajak ke tahap berikutnya, yaitu tahap induksi. Nah, kemudian pada tahap induksi ini saya menggunakan teknik pendulum. Tahap induksi mampu membuat klien saya tertidur, dan saya mengajak ia untuk mencoba membayangkan salah satu kejadian yang sangat rileks, tenang, dan nyaman. Kemudian saya membawa ke kondisi normal. Setelah itu kemudian yang ketiga ada teknik deepening, di mana teknik deepening ini saya mengajak klien saya untuk membayangkan salah satu suasana di pedesaan yang dengan suara burung dan suasana sawah yang membentang luas dengan udara yang sangat sejuk, sehingga membuat klien terlarut dalam suasana yang nyaman dan damai. Selanjutnya kita diajak untuk membuat teknik self hypnosis, yang dimana di sini melaksanakan hipnosis ini sendiri. Saya merasakan kerileksan dengan saya merasa tenang. Seperti itu mungkin materi yang sangat menarik yang saya dapatkan pada saat perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa manfaat yang telah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan hipnokonseling ini? Sudah jelas banyak sekali manfaat yang saya dapatkan selama belajar hipnosis ini. Yang pertama itu mampu memperkuat motivasi dan konsentrasi saya. Nah, pada saat saya melakukan sesuatu menjadi lebih fokus, merasakan sebuah ketenangan dan relaksasi yang sangat mendalam, di mana saya menjadi lebih tenang, rileks, dan nyaman terhadap selama melakukan kegiatan apapun. Selain itu, manfaat yang saya juga dapatkan yaitu saya menjadi lebih biasa mengurangi rasa stres saya dan depresi. Seperti yang saya ketahui bahwa dalam dunia perkuliahan ini saya sangat banyak sekali dihadapkan oleh tugas-tugas pertanyaan terakhir, apakah harapan Anda setelah menyelesaikan perkuliahan hipnokonseling dan LP? Jadi adapun harapan yang saya inginkan setelah menyelesaikan perkuliahan ini, yaitu saya ingin sekali mengaplikasikan teknik-teknik hipnosis ini kepada diri saya sendiri maupun orang-orang terdekat saya atau sekitar saya. Karena seperti yang saya ketahui bahwa hipnosis ini sangat bermanfaat untuk kita, karena mampu untuk mengurangi stres yang tadi saya katakan. Selain itu, teknik-teknik ini juga sangat mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk meredamkan stres, dan hanya dengan menggunakan teknik hipnosis ini. Nah, jadi itu dia banyak sekali pengalaman serta pembelajaran yang baru dan menarik yang saya dapatkan saat proses belajar hipnokonseling dan NLP ini. Di antaranya yang paling berkesan itu adalah teknik self hypnosis yang bisa membantu diri saya sendiri untuk meredakan atau mengatasi masalah terkait emosional dan psikis, terutama terkait dengan bagaimana cara saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya yang rendah. Sebelum melakukan self hypnosis ini, saya cenderung memiliki rasa malu, perasaan yang tidak enakan, atau kepercayaan diri yang sangat rendah terhadap sesuatu. Setelah mencoba melakukan self hypnosis ini, memprogramkan diri untuk mengubah perasaan saya menjadi lebih baik, dan saya mulai berani untuk tampil di depan umum. Dengan mempelajari self hypnosis ini bisa bermanfaat terhadap diri saya sendiri serta membantu orang lain
lain. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hipnokonseling dan NLP ini, yaitu Bapak Eka Paramarta SPD, yang memberikan kesan yang sangat mendalam selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, sekian pemaparan kesan saya selama mengikuti perkuliahan Hipnokonseling dan NLP. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.